loh. Minta tolong, terima kasih, mohon maaf. Sepele, tapi tiga kata itu attitude, etika dalam kehidupan. Ya, buat semua jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-subscribe ya, jangan lupa di. Hey yo, what's up? Oh, abang S1 jurusan komunikasi, boleh dong sharing ilmunya. Come on lah bang, mau nggak? Kenapa tuh? Sharing gimana tuh? Nggak, misalkan ilmu itu nggak boleh pelit ya kak bang? Ya, Ya gue pengen sharing dong, kan gue nggak punya titel. Gue pengen tahu dong apa sih abang pelajari tentang ilmu komunikasi, gitu nggak sih? Gimana? emang abangnya kuliah apa bagaimana? Kalau misalnya saya dulu D1 perhotelan bang, anak hotel, tapi nggak terlalu memahami tentang ilmu public speaking, komunikasi. Tapi saya tahu apa itu dunia komunikasi dan dunia public speaking. Tapi masalahnya di kampus gua tuh dia komunikasinya lebih ke broadcasting sih bang. Contohnya? Bukan maksudnya kayak berhubungan sama kamera gitu, bukan yang kayak public relation humas gitu. Bukan yang ke arah apa ya, jadi juru bicara gitu, bukan lebih ke broadcast dia, penyiaran. Oke, lebih ke depan kamera ya? Ya, depan kamera, belakang kamera gitu. Oh, oke, bagus. Jadi abangnya menguasai dong yang namanya ilmu public speaking itu. Cara beratur kata-kata, cara memilah kata-kata untuk mengatur kata-kata lebih baik dan sopan dan adab cara berkata-kata. Kalau itu gue masih ini juga sih, masih belajar juga sih, maksudnya soalnya nggak begitu ditekanin di kampus gua tuh soal komunikasi public speaking itu nggak begitu ditekanin. Jadi itu balik lagi tadi ke yang ditekanin itu lebih ke broadcastingnya dia. Oh, broadcasting. Iya, broadcast. Jadi soal kamera lah, fotografi, videografi, kayak gitu, bukan yang soal public speakingnya tuh nggak begitu dalam gitu loh. Oke. Cuma ada jadi gitu. Jadi yang dalamnya itu yang broadcastnya aja. Gitu. Gue juga masih belajar soal public speaking itu. Mantap. Suara abang kecil, gedein suara bisa nggak? Dikit lagi bang. Kecil banget kan? Kecil suara abang. Kayaknya emang ini ada mic-nya masalah. Ini loh bang. Jadi apa sih abang pelajari tentang di saat di depan kamera? Jadi abangnya belajar komunikasi itu mengenai tentang berada di depan kamera. Kalau gua sendiri itu lebih di belakangnya, bukan yang di depan kamera. Oh, lebih di belakang. Orang belakang kamera. Kalau gua, kalau yang apa, lebih ke yang Di belakang layar. operasiin kamera, kayak dia di belakang layar, operasiin kamera kayak gimana, terus ngeditnya kayak gimana, kayak gitu. Oh, jadi abang ini arahnya kemana nih? Ke komunikasi kah atau ke editing atau ke content creator? Ya mungkin bisa sejenis itu soalnya komunikasi kan luas ya. Ya Gak komunikasi cuma luas. yang public speaking doang kan. Nah kalau gue yang berhubungan sama istilahnya foto video gitu. Kalau gue pribadi, dan itu juga dipelajari di kampus. Oke, apakah di kampus itu ditekankan dengan teori tanpa melatih berkomunikasi atau teori aja atau ada apa ya berinteraksi ya dengan sama the people, orang-orang luar lah atau gimana untuk cara dia mengobrol, cara dia beratur kata-kata supaya orang itu nyaman dengan kita di saat kita ngobrol. Ya nggak sih? Yeah. Gimana? Lebih apa ya namanya sarjana S1 itu kan kayak jatuhnya kayak SMA ya. Iya benar. Jadi dia 60-40 biasanya tuh, 60-nya teori, 40-nya praktek. Dan prakteknya itu biasanya dari lab-lab gitu. Kalau di kampusku ada salah satu labnya itu kayak lab fotografi, lab TV, lab radio gitu. Oh, ya. Makanya yang gue bilang tadi kayak apa lebih condong ke broadcasting dibanding yang komunikasi kayak public speaking gitu. Oke. Saya pikir abang gitu. kayak komunikasi. Jadi kan ilmu komunikasi itu kan luas, public speaking, just speak, right? Ya. Jadi makanya gue pengen sharing ya kan, karena kan saya bukan S1 dan saya tidak ada pendidikan yang tinggi, tapi saya haus dengan apa ya gitu. Ya belajar dengan orang-orang gitu, haus dengan ilmu-ilmu yang baru gitu. Ya, apalagi dengan dunia komunikasi. Kan dunia komunikasi sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan ini. Iya. Sangat diperlukan ilmu komunikasi. Cara kita berbicara dengan orang.
cara berinteraksi dengan orang itu bisa gak kita buat nyaman dengan obrolan kita, etika cara berbicara intinya. Iya. Ya nggak sih bang? Iya betul. Kayak maksudnya gimana ya caranya dia tuh nantinya ada feedback ke kita gitu loh. Jadi Iya. komunikasinya dua arah gitu, enggak yang kayak interview satu arah bla bla kayak gitu. Ya jadi kalau aku pribadi ya misalkan aku nanya nih sesuatu, terus dia jawab nih apa gitu. Nah dari jawabannya itu bisa dijadiin pertanyaan lagi untuk lebih dalam lagi gitu loh. Jadi bukan langsung ke ganti pertanyaan. Disitulah kita perlu belajar namanya ilmu komunikasi dan ilmu public speaking, ya nggak sih bang? Iya betul. Dalam satu topik, bukan satu topik, satu pertanyaan bisa kita buka lebar dengan luas. Contohnya, misal tadi kayak saya labrak abang. Oke, by the way, abangnya belajar yang namanya ilmu komunikasi. Apa sih ya yang abang pelajari tentang ilmu komunikasi? Kan sama aja, ilmu komunikasi sama public speaking sama aja, just speak, right? Nah, disitulah mulai lebar. Ya disitulah mulai lebar. Disitulah semua pokoknya. Cara untuk buat orang dengan nyaman dengan pertanyaan kita. Jangan pernah gue takut juga sih bang saat gue bertanya-tanya dengan orang itu takut singgung. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang gue ngonten di YouTube. Gue lagi ngonten bang, itu YouTube gue ini lagi ngonten rekam juga. Oh ini lagi record kah? Lagi di record. Makanya gue ngobrol kan. Kalau misal prinsip gue ya bang, gue ngonten Omega TV ini bukan sekedar untuk kepribadian gue, alright. Relasi, teman baru, silaturahmi baru, dan gue bisa belajar namanya ilmu public speaking di sini. Dan gue dapat feedbacknya, gue bisa ngonten. Dan gue teman gue itu relasi semakin luas. Iya benar. Ya setuju nggak lo bang? Kalau bisa kita gunakan dengan hal positif ya. Iya setuju. Di luar dari isinya yang di sini kan maksudnya. Iya benar. Kalau yang ketemu orang-orang yang baik kan enak ya. Kayak bisa bisa belajar dari dia gitu loh. Terus bisa sudut pandang dia dari terhadap satu topik tuh dia tuh mikirnya kayak gimana tuh. Sudut pandang dia tuh kayak gimana gitu kayak. Oh berarti ada ya orang yang mikirnya kayak gini, ada orang yang mikirnya gini. Kayak gitu beda-beda kan tiap orang tuh sudut pandangnya. Iya benar, tergantung cara kita labrak gimana kita pertanyakan persoalan untuk lawan bicara kita. Dia zaman nggak kita apa? Jangan pernah dengan satu soal itu kita dianggap itu serius, jangan. Ada ketawa-ketawanya juga. Nyantai. Kalau terlalu serius itu juga gak enak kan. Hidup ini nggak usah serius banget. Udah stres. Malah kaku nantinya tuh kalau serius tuh. Iya, makanya ketawa, have fun, enjoy, tapi tujuannya sama ke atas. Iya. Ya begitu sih bang, tapi asik bang lebih. Jadi kan beda orang itu beda kemampuan, beda keahlian ya ataupun skill. Kalau misalnya seperti abang ini lebih ke skill ya sekarang. Ya beda-beda. Ya nggak sih bang? Betul. Gimana pengalaman abang? Untuk gimana maksudnya? Ya gimana aja pengalaman di saat mencoba di belakang kamera atau apa gitu? Gimana sih yang paling terkesan gitu? Sulit nggak sih? Ya gitu. Mudah nggak sih? Mungkin kalau dibilang sulit mah ya pasti ada kesulitan sih tiap yang dijalani itu atau tiap skill yang mau dicoba tuh kayak. Tapi balik lagi gimana kitanya senang apa enggak tuh. Kalaupun misalkan kitanya senang walaupun itu sulit, ya enjoy aja gitu. Nggak jadi hambatan untuk belajar si skill tersebut itu loh. Iya. Maksudnya kayak jadi dia lebih nerima walaupun sulit, dia nerima soalnya dia enjoy gitu. Kayak gitu. Kayak misalkan gua juga emang senang soal fotografi kan, kayak walaupun emang dia banyak genrenya, terus ribet ngoperasiinnya dan tiap kamera itu beda-beda cara ngoperasiinnya, tapi karena gua maksudnya suka sama iniannya apa tuh namanya si bidangnya itu, si fotografinya itu, ya gue enjoy aja, nggak ngerasa terpaksa lah gitu untuk ngejalaninnya. Iya benar.
Jadi tergantung cara kita untuk menjalani atau mengambil satu kegiatan, ya nggak sih? Iya. Iya sih, Dan tapi itu kalau misalnya apa? nggak, abang duluan. Oh, dia itu tadi dan itu juga balik lagi kayak di saat di kegiatan itu kitanya enjoy apa enggak, kitanya terpaksa apa enggak. Kan kalau terpaksa juga nggak enak kan? Ya pasti dong, nggak nyaman. Iya, nggak nyaman. Apalagi kayak gua ngonten. Kalau misalnya terpaksa, nggak mungkin gua nge-fresh kayak ini ngobrolnya, lancar ini. Iya, Ya nggak sih? iya benar. Kayak Pasti kaku nggak? kaku dan jadi malas-malesan kan nantinya. Tadi kalau misalnya kayak gini Dan gimana? langsung Dari pertama kali maksimal. gua ngobrol. Kenapa tuh? Dari pertama kali kita jumpa, gua ngobrol. Gimana sih? Gimana Oh, penilaian abang? Gimana sih flashback abang? Gimana sih gitu? Kan beda orang beda cara untuk menilai someone the people, alright? iya. Oke. Jujur ya, kalau gue pribadi itu nggak begitu pinter untuk apa ya? Kalau misalkan ditanya kayak tadi first impression kan jatuhnya kan. Nah itu kalau misalkan ada orang nanya gitu ke gue jujur gue rada bingung jawabnya itu apa. Karena maksudnya yang nggak, gue tuh nyantai banget gitu loh orangnya, kayak nggak yang terlalu diambil hati. Kalau orang kayak gini, nggak asik jadi malas gitu. Kalau orangnya asik gitu. Jadi agak bingung sih sebenarnya kalau untuk ditanya first impression. Tapi menurut gue tadi abangnya itu emang apa ya istilahnya tuh, ceria aja gitu. Karena nggak tahu ya, mungkin karena emang tuntutan dari abang sendiri untuk yang nantinya ini entah dimasukin ke YouTube atau gimana, jadi harus ceria atau gimana. Tapi yang gue rasain emang tadi awal temunya tuh kayak ceria aja gitu si abang ini. Jadi suasana semakin asik. Ada yang toksik nggak dari gua tadi? Nggak ada sih, aman-aman aja. Lebih kemana kalau misalnya dari dua tadi ngobrol tadi? Ke arah mana? Ke seru aja gitu, bisa. Maksudnya dia abang ini pas ketemu, jadi asik ya orangnya ya, maksudnya ceria gitu pembawaannya, nggak yang males-males gitu loh, nggak yang terpaksa atau apa gitu. Nah gitu sih kalau menurut gua. Mantap, thank you ya. Kan beda orang beda bang. Kan kita belajar dari orang itu untuk berubah menjadi lebih baik. Ya betul. Ya sih bang. Yang menilai kita Karena kan bukan diri kita nilai sendiri itu ya. orang lain, kan? Iya makanya Iya, itu yang gua bilang. Betul. Sukses lah bang, thank you bang udah mau silaturahmi, mau sharing dengan gua. Dan terima kasih banyak buat atas ilmu yang abang bagikan walaupun sedikit, tapi itu bermanfaat bagi gua bang. Ya nggak sih? Kita harus menghargain ilmu yang orang bagi buat kita dan sharing gitu ya nggak sih? Terima kasih. Pokoknya kita jangan lupa ya siapapun ya. Ya kan manusia ini kan zaman sekarang itu lupa yang namanya minta tolong, mohon maaf sama terima kasih itu jarang digunakan. Manusia zaman Emang sekarang 3 kata itu tuh jarang digunakan. kelihatannya sepele tapi berarti banget kan. Karena sepele loh. Minta tolong, terima kasih, mohon maaf. Sepele. Tapi 3 kata itu attitude, etika dalam kehidupan loh. Ya sih. Ya semoga lah ke depan semakin lebih baik lah kehidupan kita, menjadi orang yang mana orang itu berguna buat orang lain dan bisa membuat orang lain itu jadi termotivasi dari kita menjadi lebih baik sebelum mati dan berguna buat orang lain. Oke. Setuju nggak? Thank you keren emang the best. Thank you juga bang. Thank you Oke, sip. Ini IG gua, ini YouTube gua. Kalau misalnya mau pertama silahkan. Oke. Oke, sip. Thank you bang. Oke, thank you juga bang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat bang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.